Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa berkah dalam. Hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan yang kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Melalui peristiwa transfigurasi yang terjadi di Gunung Tabor, di mana Tuhan Yesus berubah rupanya menjadi begitu mulia, berkilau-kilauan, disaksikan oleh para muridnya. Dan pada saat yang sama juga hadir dua nabi besar, yaitu Musa dan Elia. Melalui peristiwa ini, ada tiga hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan juga permenungan kita. Yang pertama, melalui peristiwa transfigurasi ini, mau dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, pribadi yang mulia, pribadi yang berasal dari surga. Itu sebabnya Allah Bapa menyatakan sekali lagi dalam bacaan ini, "Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Tuhan mau dinampakkan sisi keilahiannya. Maka disinilah sebetulnya kita harus semakin yakin bahwa Yesus tidak sekedar manusia. Dia manusia, namun dia juga adalah Allah. Yang kedua, ketika dinampakkan dua nabi besar, yaitu Musa dan Elia, di sini mau menunjukkan bahwa tradisi mesianik oleh bangsa Yahudi dihadirkan kembali dan diteruskan oleh Yesus. Namun, Yesus bukan hanya hadir dan meneruskan tradisi mesianik, melainkan sekaligus menjadi eksekutor utama, bahwa melalui Tuhan Yesuslah karya keselamatan dengan penebusan dosa melalui wafat dan juga kebangkitan akan segera terlaksana. Dan yang ketiga, bahwa peristiwa yang begitu mengagumkan itu ditangkap oleh Petrus dan para murid sebagai sesuatu yang luar biasa hebat. Petrus sampai tergetar, Petrus sampai gemetar melihat itu semua, dan kata-katanya mulai kacau. Dia sebetulnya dengan mengatakan, "Kami akan membangun 3 kemah di sini untuk engkau, untuk Elia dan untuk Musa." Itu sebetulnya saking Petrus itu sudah tidak bisa mau berkata-kata apa lagi, kemudian mengatakan itu. Namun perkataan ini sungguh di kemudian hari terjadi, bahwa sekarang ada di gereja di Tabor itu ada satu gereja di mana ada 3 altar, altar Yesus, altar Musa, dan altar Elia. Namun yang menarik di sini adalah peristiwa yang diwakilkan oleh Petrus itu sendiri. Secara teknis teologis, istilah ini disebut sebagai peristiwa tremendum et fascinosum. Tremendum artinya bergetar atau tergetar karena melihat sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia. Dalam hal ini adalah peristiwa transfigurasi itu sendiri membuat Petrus gemetar atau tergetar. Sementara fascinosum artinya adalah dekat, nyaman, aman. Di saat yang sama, peristiwa transfigurasi itu juga dirasakan betapa Petrus pun merasa nyaman dengan situasi itu. Merasa begitu dekat karena dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus yang mulia itu. Namun kemuliaannya tidak menyilaukan, kemuliaannya tidak menakutkan. Justru malah sebaliknya, yakni malah justru membuat Petrus merasa nyaman. Sebetulnya istilah ini juga bisa kita sebut sebagai bagaimana tanggapan manusia terhadap pewahyuan. Dengan kata lain, ketika Allah mewahyukan diri dengan begitu luar biasa, respon kita adalah iman. Maka peristiwa ini tentu saja adalah peristiwa iman Petrus, iman para murid, dan sekarang menjadi peristiwa iman bagi kita juga. Bukankah peristiwa seperti ini juga sering kita alami, terutama ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan Tuhan sungguh mendengarkan apa yang sedang kita doakan.
Dan pada saat yang sama, kadang kita merasa merinding dengan doa-doa kita sendiri. Namun di saat yang sama juga, kita mengalami betapa Tuhan mengasihi kita. Kita nyaman dalam doa itu dan kita sungguh resting. Kita merasa nyaman hidup dalam doa. Nah, saudari-saudaraku, inilah peristiwa tremendum et fascinosum yang juga bisa kita alami. Tidak harus persis sama seperti yang dialami oleh Petrus, tetapi pada saat itu pun kita juga mengalami hal yang sama. Hadirat Tuhan yang begitu agung dan mulia boleh kita alami. Dalam hati kita tergetar, namun sekaligus kita juga merasakan kenyamanan di sana. Nah, saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, semoga dengan permenungan ini kita semakin hari semakin yakin dan percaya dan bangga pada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang kuasa, namun Dia menjadi Mesias yang rela menebus dosa-dosa kita dengan rela sengsara dan wafat dan kemudian bangkit agar dosa-dosa kita pun terbebas dari dosa-dosa kita. Nah, Yesus yang agung dan mulia itu mau dekat dengan kita. Itu sebabnya kita selalu merasakan tergetar, namun sekaligus kita nyaman berada di dalamnya. Saudari-saudaraku, sahabat Rema, semoga hari ini kita semakin bangga menjadi anak-anaknya, dan mari kita wartakan kegembiraan iman ini juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.